kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengek ricik ini, diceprot cangkeme Pak. Anjing ricik itu disuruh minggat dari Indonesia. Ngapain lo, sampah masyarakat, koar terus bersihkan raimu kok monyet dibersihkan. Emang orang Indonesia tuh butuh kamu. Dasar monyet lo, koar dari zaman bala. Serahkan sama orang proyek-proyek ini, biar dikecapin mukanya monyet anjing ricik gitu. Pemerintah pada banci, ngabisin ricik aja nggak bisa. Peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya, mau itu Jokowi ataupun Fufu Papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini, ya, harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu, Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini, ya. Manfaatmu nggak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini, ya, belajar lebih bijak menyikapi mereka semua yang bersorban-sorban ini, ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu, ya. Supaya kita sadar ini, mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia untuk lebih waspada kepada mereka ini semua, ya. Terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini, tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya.
sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya, sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka, ya kan, memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot, asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran. Banyak orang Indonesia, khususnya yang Islam ini, terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua, keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi, ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Gak peduli, saudara. Betul, Pak. Gak peduli walaupun itu seorang Rizik Syihab, Pak. Tetap hukum, Pak. Tegakkan Pancasila setinggi-tingginya. Jangan sampai Pancasila, ideologi negara ini, diganti dengan dia seenak jidatnya. Rizik Syihab ini, Pak, biang kerok, Pak. Selalu buat masalah, Pak Prabowo. Selalu demo ke jalanan, Pak. Teriak-teriak, membuat teronar, kerusakan negara ini, Pak. Banyak lagi masalahnya, Pak. Selalu membuat kegaduhan di Indonesia, Pak. Kalau bisa tangkap, Pak. Jangan karena dia jual agama, Pak, dia bisa bebas seperti ini, Pak. Saya setuju, Pak. Siapapun yang membuat masalah, korupsi, kerusakan, apapun itu harus ditangkap, Pak. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan itu saja, Pak. Buat orang-orang, oknum-oknum, ya, kelompok-kelompoknya Rizik Syihab, Pak, yang selalu membeda-bedakan tentang agama, terus yang melarang orang agama lain beribadah, terus melarang pembangunan rumah ibadah lain, Pak. Segera diadili mereka semua, Pak. Karena apa? Karena mereka merampas hak setiap warga negara yang bebas beragama. Buat apa ketika kemiskinan teratasi, ini itu teratasi, Pak, tapi ketika melakukan ibadah mereka tidak bisa dengan tenang. Tidak ada kesejahteraan dalam hati kita, Pak. Tapi ketika kemiskinan dituntaskan, keadilan ditegakkan, Pancasila ditegakkan tinggi, lalu kebebasan beragama, beribadah tidak diganggu, maka itu akan menjadi kesejahteraan yang luar biasa untuk setiap warga negara Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia bukan negara satu golongan saja, bukan satu agama saja, tapi Indonesia milik kita semua. Indonesia lahir dari banyaknya perbedaan suku, etnis, ras, agama, budaya yang menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya setuju, Pak Prabowo, tuntaskan orang-orang yang selalu meneriakan intoleransi. NKRI harga mati Prabowo Gibran, Indonesia maju. Rizik Syihab, ya, kau kemarin pidato berapi-api, minta agar pemuda dipersenjatai untuk jihad di Palestina.
Pertanyaannya sekarang begini, kok kemarin kan sudah di Arab Saudi, kan sudah dekat dengan Gaza, dengan Palestina. Kenapa kok nggak perang di sana? Kenapa kok piknik aja? Kan itu namanya kontradiksi gitu. Kok sudah di sana tapi kok tidak berani untuk perang melawan Israel? Padahal udah berapa bulan di sana. Jarak antara Mekah sampai Palestina kan dekat. Mungkin Jakarta, cuman Jakarta Surabaya. Tapi kok nggak pernah, nggak memberikan contoh. Ngapain aja kok di sana gitu. Harusnya kan kalau sesuai dengan pidatomu yang menggebu-gebu, seharusnya kok sudah menjadi pemimpin di sana, perang di sana. Tapi kok hanya ngajak-ngajak orang saja. Kemudian kepada para Ba'alawi, kepada para habaib gitu. Kalau kau ingin jihad ke Palestina, ya kau sudah segera berangkat. Kau jangan ngomong doang. Kayak Alatos kan masih muda tuh, mantunya Rizik dan para habaib yang lain yang pada kemarin itu di reuni 212 kan banyak habaib dan Yamannya. Ya udah berangkat gitu loh. Jangan ngomong doang. Kan udah cukup tuh berapa orang itu. Udah rame tuh di sana. 1.000 aja. 1.000 habaib ada 1.000 orang Yaman habaib itu ke sana kan sudah banyak. Ya, tinggal kau persenjatai diri gitu, gampang nanti tak sumbang gitu kalau kamu yang berangkat gitu. Jadi kamu jangan klan Ba'alawi ya, klan habaib jangan ngajak-ngajak doang. Kan kamu punya anak, ya kan, punya anak, punya adik yang masih muda-muda, suruh berangkat gitu loh. Jangan ngajak-ngajak orang lain, pribumi gitu loh. Tapi anak-anakmu sendiri, adik-adikmu sendiri nggak disuruh berangkat. Itu namanya bohong, namanya jarkoni gitu loh. Berani mengajar atau mengajar atau memberi edukasi, tapi tidak melakukan. Itu namanya jarkoni gitu loh. Kan cukup banyak tuh anak-anaknya habaib itu yang masih muda-muda gitu. Yang sering tabir tuh kan masih muda-muda tuh. Nah itu suruh berangkat gitu loh. Ya. Kalau masalah senjata nanti saya juga akan ikut iuran. Kalau kau anak-anaknya habaib itu berangkat, tak kasih deh, saya ikut nyumbang deh gitu. Ya. Jadi begitu. Jangan hanya bisa berpidato, tetapi bisalah berbuat. Jangan hanya berbicara tapi pandailah berbuat. Itu. Jangan not action, talk only gitu. Jadi ya gimana kan bingung gitu. Ngajak-ngajak perang tapi adikmu, anak-anakmu tidak diajak perang gitu. Kan kamu punya duit. Senjata berapa sih harganya gitu. Kalau kamu anak-anakmu terus mantu-mantumu disuruh berangkat gitu. Kan banyak. Kalau setiap habaib anak-anaknya berangkat kan banyak, ada ribuan kan gitu. Ya, jadi jangan jangan not action talk only gitu loh. Jangan begitu. Sekarang ini zamannya milenial, zamannya contoh gitu. Berilah contoh, bukan berpidato. Kalau berpidato itu kuno, ya. Jadi Rizik itu kau sebaiknya jangan berpidato aja. Kau berangkat ke sana, sudah di sana malah balik, sampai di Arab Saudi malah balik. Anak-anakmu, mantu-mantumu, saudara-saudaramu, ya, suruh berangkat gitu loh. Kan kok kaya gitu, membiayai segitu aja nggak bisa, nggak mungkin lah. Berangkatkanlah anak-anakmu, mantu-mantumu, saudara-saudaramu ke sana. Berilah contoh, baru nanti pribumi akan mengikuti gitu. Aku akan mengikuti kalau kamu memberi contoh. Kalau kamu memimpin perang di Palestina karena kamu udah tua, aku juga akan ikut. Gitu loh. Gitu Zik ya. Beri contoh, jangan berpidato aja. Terima kasih. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari ini saya mendapatkan sebuah video dari Habib Rizik Syihab, yaitu Mujahidin Dunia. Beliau mungkin diakui di dunia bahwa dia yang paling kental dan paling kuat untuk menyuarakan tegaknya kalimah Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kami warga Indonesia sepakat dengan kata-kata Habib Rizik. Buka lembaran lama, periksa semua yang terkait dengan korupsi, pelanggaran HAM, dan apapun itu harus diperiksa dan dicobloskan ke dalam penjara seberat-beratnya. Itu aja dari kami warga Indonesia yang baik, yang taat hukum. Kami cinta Indonesia. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak Rizik, seorang mantan napi yang pembebasan bersyaratnya baru saja selesai. Rizik ini kan mantan napi nih. Kemarin kan dia mengajukan PB, ya, pembebasan bersyarat. Tapi PB itu kan ada syaratnya, selama sekian waktu tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kemarin setelah PB-nya selesai, ya, Rizik mulai kowar-kowar, Rizik mulai muncul. Rizik bilang kepada yang kami hormati Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judai, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Gak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun Pupu Papa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin. Jik, ya, kau ini seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kau minta Pak Prabowo agar bersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Padahal orang-orang yang bermasalah itu diri kau sendiri. Orang-orang yang bikin susah rakyat Indonesia itu ya kau sendiri. Kau demo tiap hari, ujaran kebencian, sok-sokan pula kau minta Pak Prabowo bersihkan, ya, pemerintahan Bapak. Pak Prabowo, tolong bersihkan pemerintahan Bapak dari Habib-Habib mesum, Habib-Habib palsu, Habib-Habib provokator, Habib-Habib yang menebar kebencian. Gak guna Pak ada di Indonesia ini, sampah masyarakat. Gak ada faedahnya juga tinggal di negara Republik Indonesia ini. Hanya menyengsarakan rakyat aja. Demo, orang susah mau pergi kerja Pak. Ujaran kebencian, ya, itu kan sok pula, ya kan. Tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi atau Pupu Papa. Aduh Jik, gak ingat kau Jik, kasus mesum kau, ya, Firja dijadikan tersangka, habis itu kau cabut. Saking takutnya kau cabut ke Arab Saudi. Berapa lama kau nggak pulang sampai dikeluarkan DPO. Habis itu kan Jik, ya, 212 menghadap Bapak Presiden Joko Widodo. Gak lama berselang itu, sebulan kemudian, ya kan, kau pun dikeluarkanlah SP3. Makanya kau pulang ke Indonesia. Enggak, kau sok berani, berapa kau penakut. Kasus mesum, ya kan, kau cabut ke Arab Saudi. Sementara, ya kan, kekasih hati belahan jiwa Firja jadi tersangka. Sok-sokan pula Jik, kalau kau bersih bolehlah kau ngomong kayak gini. Kau sendiri nggak bersih. Kau biang keributan di negara Republik Indonesia ini. Awalnya biang keributan di negara Republik Indonesia ini adalah FPI. Kalau nggak Indonesia ini aman damai. Semenjak FPI ada, ribut terus. Sekarang kau mulai keluar-keluar lagi setelah PB kau kelar. Nggak main lah Jik. Ya, rakyat Indonesia nggak percaya lagi sama kau. Kau cuma sampah masyarakat. Berapa banyak, ya kan, kasus-kasus kau yang menghina Pancasila,
Itu yang kemarin dilaporkan adik kandung apa kakaknya Ibu Megawati, ya. Kan dilaporkan kemarin tuh sama Sukmawati ya. Rahmawati Soekarno Putri. Kan dia yang melaporkan kau. Habis itu kau menghina tuh. Ya kan, menghina, melecehkan budaya Sunda. Sampurasun, ingat nggak kau? Kau yang banyak bikin masalah di Indonesia ini. Kau yang harus dibersihkan. Ya kan? Kau yang harus dibersihkan dari negara Republik Indonesia ini. Kau yang orang bermasalah. Orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat di Indonesia ini. Ceramah agama kau, ceramah soal pecahan rupiah 100.000, ujaran kebencian dan penghinaan agama, penodaan agama Kristen, kasus penguasaan tanah, semua itu kasus kau. Ya kan? Habis itu kasus mesum, itu yang paling gempar, Jik. Ya, jejak digital masih ada, Jik. Masalah cek kau sama kekasih hati itu kan. SP3 itu kayaknya bisa dibuka kembali kalau ada novum baru, ada bukti baru. Jadi Jik, ya jangan banyak-banyak kowar-kowar, Jik. Kau sibuk-sibuk mau bilang kan apa tuh? Nggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun pupu papa. Emangnya Jokowi salah apa, Jik? Hah? Kau yang banyak kesalahan. Kalau mantan napi itu, Jik, gak usah banyak kali cerita. Ya, diri sendiri nggak bersih. Habis mau kowar-kowar, seolah-olah kau tuh imam besar di negara Republik Indonesia ini. Kelamaan kau mimpinya, Jik. Bangun, Jik. Ini udah tahun 2024 dan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto tidak akan pernah mendengar cakap dari seorang Rizik Syihab. Karena kau biang ribut di negara Republik Indonesia ini yang harus dibersihkan. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana pidato Habib Rizik di acara reuni 212 dikeroyok oleh para netizen. Jadi para netizen ini menghujat keras tentang ceramah Habib Rizik, yang mana Habib Rizik mengatakan dan atau menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk membersihkan pemerintahan bapak-bapak ya. Jadi bukan hanya pemerintahan di situ ya yang terlibat dalam korupsi, tidak peduli ya, mengatakan baik itu Jokowi maupun Bubuafa harus diseret juga gitu ya teman-teman, dan mendapatkan hujatan dari para netizen ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.